Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abu Siri selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Perubahan Organisasi kelas FA 203 atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang telah dibagikan oleh ketua kelas. Tapi sebelum saya lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Andika Trisatyawan dengan NIM 210030525. Baik, saya lanjut ke pemaparan materi yang dimana materi yang saya bawakan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama itu ada apa sih itu perubahan organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana pentingnya perubahan organisasi. Yang ketiga, apa saja model-model perubahan organisasi. Dan yang terakhir ada apa saja contoh perubahan organisasi tersebut. Nah, jadi apa sih itu perubahan organisasi? Nah, perubahan organisasi itu merupakan suatu proses transformasi yang mana dilakukan oleh organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kemudian, aspek perubahan organisasi. Aspek perubahan organisasi ini ada 4, yaitu yang pertama itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini merupakan bagaimana cara organisasi tersebut diorganisir, termasuk dari struktur departemen, rantai komando, dan pengambilan keputusan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi. Strategi ini merupakan arah dan tujuan dari organisasi serta bagaimana cara organisasi tersebut mencapainya. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Teknologi ini merupakan alat dan proses yang digunakan organisasi untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Kemudian yang keempat ada budaya. Budaya ini merupakan nilai, keyakinan, dan norma yang dianut dari anggota organisasi tersebut. Selanjutnya ada bagaimana sih pentingnya perubahan organisasi. Nah, pentingnya perubahan organisasi ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini jika dilihat dari perkembangan dari kehidupan zaman sekarang yang dimana teknologi itu semakin berkembang, misalnya teknologi dari AI atau Artificial Intelligence yang dimana sudah cukup membawa banyak perubahan, kemudian ada pesaing baru dan perubahan peraturan yang mengharuskan organisasi untuk beradaptasi agar dapat bertahan dan berkembang. Kemudian yang kedua ada kinerja anggota. Nah, kinerja anggota ini perlu ditingkatkan oleh organisasi agar dapat membantu organisasi tersebut menjadi lebih efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini mencakup dari respon dan harapan dari stakeholder yang dimana stakeholder tersebut merupakan pelanggan, karyawan, dan investor yang memiliki ekspektasi yang terus meningkat dan organisasi tersebut perlu berubah untuk memenuhinya. Selanjutnya ada model-model perubahan organisasi. Nah, model perubahan organisasi ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada model perubahan organisasi Kurt Lewin, kemudian yang kedua John Kotter, yang ketiga ada Nadler Tusman, yang keempat ada Adgar. Yang pertama itu ada model perubahan organisasi dari Kurt Lewin. Merupakan suatu model yang perubahan organisasi yang paling terkenal, yang dimana model ini membagi proses perubahan organisasi menjadi 3 tahap, yaitu unfreezing, kemudian moving, dan yang ketiga refreshing. Nah, jadi apa sih itu unfreezing? Nah, unfreezing ini merupakan tahap yang dimana melibatkan penciptaan rasa urgensi dan ketidakpuasan dengan status dari
organisasi tersebut. Yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan informasi tentang perlunya perubahan, kemudian mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja yang diinginkan, kemudian menciptakan rasa kritis dari anggota organisasi tersebut. Tahap yang kedua itu ada moving. Ya, moving ini tahap yang melibatkan implementasi perubahan organisasi yang baru, yang mana melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kemudian pengembangan sistem dan prosedur baru, serta restrukturisasi dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada refreshing. Refreshing ini merupakan tahap yang melibatkan penetapan perubahan baru sebagai norma baru yang dimana dilakukan dengan memberikan penghargaan atas perilaku yang mendukung perubahan, kemudian memperkuat sistem dan prosedur baru, dan menciptakan budaya yang mendukung perubahan. Kemudian yang kedua ada model perubahan organisasi dari John Kotter. Nah, model perubahan organisasi John Kotter ini merupakan model yang terdiri dari 8 langkah yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai perubahan yang sukses. Yang dimana 8 langkah tersebut yaitu yang pertama ada menciptakan rasa urgensi. Nah, menciptakan rasa urgensi ini membangun rasa urgensi di antara para pemangku kepentingan tentang perlu perubahan di dalam organisasi. Kemudian yang kedua membentuk koalisi penuntun. Nah, membentuk koalisi penuntun ini membangun tim yang kuat dan kredibel untuk memimpin proses perubahan. Kemudian yang ketiga mengembangkan visi dan strategi. Jadi menciptakan visi yang jelas untuk masa depan dan strategi untuk mencapainya. Kemudian yang keempat ada komunikasikan visi dan strategi. Nah, jadi bagaimana organisasi mengkomunikasikan visi dan strateginya kepada semua anggotanya. Kemudian yang kelima ada memberdayakan orang lain untuk bertindak. Nah, ini salah satunya memberikan karyawan sumber daya dan otonomi yang mereka butuhkan untuk mendukung perubahan. Kemudian yang keenam ada menciptakan kemenangan jangka pendek. Ini mencakup dari momentum untuk perubahan dengan mencapai kemenangan jangka pendek. Kemudian yang ketujuh ada mempertahankan momentum. Nah, mempertahankan momentum ini merupakan hal yang fokus untuk perubahan selama proses perubahan dalam organisasi tersebut berlangsung. Dan yang ke-8 yang terakhir yaitu melembagakan perubahan. Ini mencakup menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya dan praktek dari organisasi. Selanjutnya ada model perubahan organisasi dari Nadler-Tussman, yang dimana model ini merupakan model yang berfokus pada keselarasan antara 6 elemen kunci organisasi untuk mencapai perubahan yang efektif. Nah, 6 elemen kunci itu yang pertama ada tugas dan teknologi, yang kedua ada orang, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada budaya, yang kelima ada lingkungan, dan yang 6 ada kepemimpinan. Selanjutnya ada model perubahan organisasi dari Adkar, yang dimana model ini berfokus pada 5 hasil individual yang penting untuk mencapai perubahan yang sukses. Nah, yang dimana 5 hasil dari individual Adkar ini, yang pertama itu ada kesadaran, yang dimana kesadaran ini mencakup akan perlunya perubahan, kemudian keinginan untuk mendukung perubahan, yang ketiga ada pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan, yang keempat ada kemampuan
untuk melakukan perubahan. Yang kelima ada penguatan untuk mendukung perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir, materi yang saya bawakan itu ada contoh perubahan organisasi. Nah, contoh perubahan organisasi ini yang pertama itu ada perusahaan teknologi yang beralih ke model bisnis yang baru. Kemudian yang kedua ada organisasi nirlaba yang menggabungkan dengan organisasi lain untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga ada rumah sakit yang menerapkan sistem rekam medis elektronik baru. Kemudian yang keempat ada sekolah yang mengubah kurikulumnya untuk mempersiapkan siswanya untuk masa depannya. Dan jadi sekian yang bisa saya paparkan dari materi yang telah dibagikan oleh ketua kelas kepada saya. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.